Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhimmatul Azizah, NIM T 2018-1144. Di sini saya dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri dan Doni Prastio, yang mana materi kali ini dari kami yaitu kaidah menulis huruf hijaiyah. Untuk yang pertama yang akan dibahas di sini yaitu pengertian menulis huruf hijaiyah. Menulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat huruf dengan pena, di mana melahirkan pikiran dan perasaan. Sedangkan huruf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanda aksara dalam tata tulis di mana termasuk anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa dan maupun aksara. Sedangkan huruf dalam bahasa Arab berasal dari kata harfun al-harfu. Huruf Arab disebut juga huruf hijaiyah. Kata hijaiyah berasal dari kata kerja haja yang berarti mengeja, menghitung huruf, membaca huruf demi huruf dengan harokat-harokatnya. Huruf hijaiyah di sini dapat menyambung dan juga disambung. Namun ada pula yang dapat disambung tetapi tidak bisa menyambung. Nah, cara menulis huruf hijaiyah itu dengan mendata dan dimulai dari arah kanan ke arah kiri. Dalam menulis huruf hijaiyah, baik secara tunggal maupun bersambung, ini mempunyai cara yang berbeda dalam menuliskannya dari segi huruf, dari satu huruf ke huruf lainnya. Untuk lebih memudahkannya, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara menuliskan huruf hijaiyah. Untuk yang pertama yaitu huruf hijaiyah alif. Bentuk huruf alif tegak lurus, tingginya 2 baris, menulisnya dari ujung atas ke bawah dengan posisi agak miring sedikit. Tetapi jika huruf alif ini berada di akhir kata, maka bentuknya juga tetap tegak lurus, hanya saja menulisnya dari bawah ke atas. Nah, untuk selanjutnya yaitu huruf ba, ta, dan sa. Ketika ketiga huruf ini berada di awal kata, maka yang pertama yaitu ditulis tegak lurus setinggi 2/3 baris ketika bertemu dengan huruf tegak seperti alif, kaf, lam, dan dal, dan juga huruf yang mendatar seperti shad, dot, to, dan fa. Atau bisa juga ketika bertemu dengan ketika ditulis panjang dan dihubungkan dengan huruf yang menulisnya ke bawah seperti ro dan za. Yang kedua yaitu ditulis tegak setinggi 1 baris ketika bertemu dengan huruf yang menulisnya itu ke bawah seperti ain, ghain, mim, waw, ya, dan sin. Untuk yang ketiga yaitu ditulis miring ke kanan setinggi setengah baris ketika bertemu dengan huruf ba, ta, nun, ro, za, dan kaf ketika berada di tengah kata. Untuk yang terakhir yaitu ditulis dari atas kanan ke kiri menurun bila bertemu dengan jim, ha, kho, dan ro, yang cara menulisnya memanjang. Untuk yang selanjutnya yaitu ketika huruf ba, ta, sa berada di tengah kata. Cara penulisannya yaitu berupa lekukan yang tidak runcing, terus berupa garis setinggi 1 baris. Bentuk ini ditulis dalam satu kata terdapat 2 lekukan atau lebih dan bukan sin. Selanjutnya itu ditulis seperti pada ba, ta, sa ketika di tengah kata, tapi terus turun ke kiri ke bawah. Apabila ketiga huruf terletak sesudah jim, ha, kho, ain, hoin, shad, dot, dan berada sebelum huruf ro, za, dan nun yang berada di akhir kata, bentuk ba, ta, sa bentuk ba, ta, sa yang berada di awal dan tengah ini juga berlaku untuk huruf nun dan ya, yang membedakan hanya tempat dan jumlah titiknya. Untuk selanjutnya huruf jim, ha, dan kho ketika berada di awal kata, yaitu bentuknya seperti ujung panah dengan
ujung bagian atasnya menutup. Untuk yang kedua yaitu bentuknya seperti bentuk yang sebelumnya tadi, tetapi bagian atasnya tidak runcing dan membuka. Bila ketiga huruf tersebut dihubungkan dengan huruf yang lain, cara menulisnya menurun dan mendatar. Untuk selanjutnya yaitu ketika huruf jim, ha, dan kho berada di tengah kata. Bila ketiga huruf ini berada di tengah kata, maka bentuknya seperti pada penjelasan sebelumnya tadi, seperti bentuk sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu ujung dan pangkalnya yang langsung dihubungkan dengan huruf lain. Yang selanjutnya yaitu ketika jim, ha, dan kho di akhir kata. Bila ketiga huruf ini berada di akhir kata, bentuknya sama dengan yang berdiri sendiri atau bisa dikatakan seperti huruf tunggal. Huruf dal dan zal tidak dapat menyambung ke huruf setelahnya. Jadi bila berada di awal atau tengah kata, kedua huruf ini hanya bisa disambung, tidak bisa menyambung. Terus untuk selanjutnya yaitu ro dan za. Ro dan za tidak bisa ditempatkan menyambung ke huruf setelahnya. Bila berada di awal atau tengah kata, jadi huruf ro dan za ini tidak bisa menyambung ke huruf setelahnya ketika huruf ro dan za ini berada di awal dan di tengah kata. Untuk selanjutnya yaitu huruf sin dan shin. Huruf sin dan shin ketika berada di tengah kata, yaitu maka penulisannya hanya bagian yang ada giginya saja. Seperti bisa dibayangkan sendirilah huruf sin seperti apa, nanti contohnya akan ada di belakang. Huruf sin dan shin di akhir kata. Bila huruf sin dan shin berada di akhir kata, maka cara menulisnya sama seperti menulis huruf tunggal. Tinggal huruf sebelumnya digandengkan dengan bagian sin dan shin yang ada giginya itu. Huruf short dan dot ketika berada di tengah. Bila short dan dot berada di awal atau tengah kata, maka yang ditulis hanya bagian kepalanya saja. Untuk selanjutnya yaitu ketika huruf short dan dot berada di akhir, yaitu maka bentuknya sama dengan huruf tunggal ya. Untuk selanjutnya yaitu huruf to dan za. Huruf to dan za apabila berada di awal, tengah maupun akhir bentuknya sama. Bila berada di tengah atau akhir, huruf sebelumnya tinggal menghubungkan dengan bagian bawah yang berbentuk bulat telur seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu huruf ain dan ghain. Huruf ain dan ghain ketika berada di awal kata, yaitu cara penulisannya jika bertemu dengan huruf yang lain, cara menulisnya ke atas, maka bagian bawah dari kepalanya agak melengkung. Jika huruf ini bertemu dengan huruf yang lain, cara menulisnya mendatar atau menurun, maka bagian bawah dari kepalanya agak lurus. Untuk selanjutnya yaitu ketika ain dan ghain berada di tengah kata, maka penulisannya yaitu hanya kepalanya saja dan bentuknya seperti dua buah kepala mim yang tidak berlubang dan dijadikan satu. Untuk yang selanjutnya yaitu ketika ain dan ghain berada di akhir kata, cara penulisannya yaitu ditambah dengan badan ain ghain tunggal yang lengkap. Untuk selanjutnya yaitu penulisan huruf fa. Huruf fa terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa kepala dengan lehernya, dan bagian kedua berupa badan fa. Ketika berada di awal, penulisannya yaitu hanya kepalanya dan titiknya saja. Ketika berada di tengah, yaitu hanya kepala dan titiknya saja tanpa lehernya. Ketika di akhir, maka penulisannya seperti berada di tengah kata, titik satu di atasnya, dan badan fa ditulis seperti badan ba, ta, dan sa tanpa leher. Untuk selanjutnya yaitu huruf qaf.
qaf ketika berada di awal dan tengah kata, yaitu maka cara penulisannya seperti huruf fa, hanya ditambah 2 titik di atas kepalanya. Untuk selanjutnya ketika huruf qaf di akhir, maka bentuknya persis seperti qaf yang berdiri sendiri, hanya saja cara membuat kepalanya langsung dihubungkan dengan huruf sebelumnya. Untuk selanjutnya huruf kaf ketika di awal kata, yaitu kaf ini terdiri dari 2 bagian. Cara menulisnya dari bagian kedua dimulai dari pertengahan baris pertama kali membuat garis serong ke kanan bawah. Setelah bagian kedua selesai, kemudian dibuat bagian yang pertama yang berupa garis lurus menyerong ke kanan atas, disambungkan dengan bagian yang kedua. Untuk menulis huruf kaf di tengah ini bagian atas dan bagian bawah. Jadi bagian bawah yang disambung dengan huruf di depan dan di belakangnya berbentuk garis lurus yang dibuat dari bawah kanan ke atas kiri yang ujungnya berada di baris pertama. Untuk kaf di akhir kata, maka bentuk dan cara menulisnya seperti kaf yang berdiri sendiri. Untuk selanjutnya yaitu huruf lam. Ketika huruf lam berada di awal kata, penulisannya hanya sebagian yang seperti alif, kemudian bagian bawahnya dihubungkan dengan huruf berikutnya. Bagian bawah yang dihubungkan dengan huruf lain ini membentuk sudut yang elastis, tidak kaku. Ketika huruf lam di tengah, maka penulisannya yaitu secara langsung dari sebelah kanan ditarik garis ke atas, kemudian membentuk garis tegak seperti alif, dari atas ditarik garis ke bawah mengikuti garis semula, kemudian dihubungkan dengan huruf berikutnya. Lam di akhir, lam yang seperti gini, lam yang berdiri sendiri. Jadi penulisannya itu lam seperti yang berdiri sendiri, bagian bawahnya bulat seperti nun. Seperti lam yang berdiri sendiri, bagian bawahnya berupa garis mendatar. Jadi ada 2 macam. Untuk yang selanjutnya yaitu huruf mim. Ketika mim di awal, yaitu bagian kepalanya saja yang ditulis. Untuk mim di tengah, jadi ada 4 cara, yaitu berupa garis sepanjang 2 titik. Untuk yang kedua berupa bentuk sebelumnya, yaitu dengan bagian atasnya berupa garis serong dari atas ke bawah kiri, dan bagian keduanya berupa garis naik yang kemudian dihubungkan dengan huruf berikutnya. Cara yang ketiga yaitu berupa bulatan panjang yang ditulis dari atas serong ke kiri, turun serong ke bawah kanan, kemudian naik serong ke atas kiri dan disambungkan huruf berikutnya. Untuk yang terakhir, cara yang terakhir yaitu bentuknya berupa segi 4 elastis dengan lubang di tengahnya. Ketika mim di akhir, yaitu cara menulisnya seperti mim yang berdiri sendiri dan berada di tengah, hanya bagian atasnya disambung dengan huruf sebelumnya. Untuk nun, huruf nun ketika berada di tengah, yaitu maka bentuknya seperti ba, ta yang berada di awal dan tengah kata. Ketika nun di akhir, maka penulisannya yaitu bentuknya seperti kalau nun berdiri sendiri, cara menghubungannya dari sebelah kanan. Untuk selanjutnya yaitu huruf wau. Huruf wau ini tuh cara penulisannya jadi merupakan setengah bagian dari huruf qaf, atau huruf wau adalah huruf ro yang diberi kepala. Sebagaimana jadi apabila di akhir kata bentuknya tetap, hanya tinggal menghubungkan saja gitu. Huruf h. Ketika h berada di awal, yaitu maka cara menulisnya sama seperti menulis h secara tunggal. Ketika huruf h ada di tengah, maka penulisannya itu lurus, bagian atasnya yang elastis. Sedangkan bentuknya 2 buah bulat telur, atas dan bawah, bagian bawah lebih besar dan bagian atasnya berlubang.
Untuk yang ketiga yaitu berbentuk runcing ke bawah. H di akhir. Bentuknya seperti segitiga yang elastis. Cara menulisnya dari arah kanan, pena ditarik ke atas tinggi 1,5 baris, lalu ditarik ke kiri ke kanan. Bentuknya lurus ke bawah serong. Cara menulisnya yaitu dari arah kanan ditarik garis ke kiri naik ke atas, lalu dibuat garis lurus turun. Untuk yang selanjutnya H berdiri sendiri. Cara menulisnya ke kanan bawah, membentuk setengah bulat telur, kemudian membuat setengah bulat telur berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu huruf lam alif. Lam alif ini merupakan huruf yang berdiri sendiri, tidak bisa berada di awal atau tengah kata atau digandeng langsung. Jadi cara penulisannya yaitu lam ditulis seorang serong kiri ke kiri, bawah ada garis kedua, dan alifnya ditulis sampai menyentuh pada lamnya. Untuk yang selanjutnya yaitu, dan ini merupakan huruf yang terakhir, yaitu huruf ya. Ketika huruf ya berada di awal dan tengah, maka bentuknya seperti ba, ta, sa, dan nun. Yang membedakannya hanya titiknya saja. Dan untuk ketika ya di akhir, yaitu kalau huruf sebelumnya berupa huruf yang lain, cara menulisnya mendatar. Kalau huruf sebelumnya ini berupa huruf lain, cara menulisnya menurun. Maka hanya bagian bawah ya yang ditulis. Ketika bagian bawah ya tidak dibuat seperti nun, tetapi dibuat berupa garis memanjang dari kiri ke kanan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan setelah ini contoh dari penulisan huruf hijaiyah. Terima kasih. Bagaimana kabar teman-teman semua? Di sini saya akan melanjutkan tema penjelasan dari teman-teman saya yang sudah presentasi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Doni Prasetyo, NIM T 2018-1139. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong kemampuan menulis huruf hijaiyah, yaitu di sini ada dua faktor yang saya akan bahas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini meliputi yaitu faktor jasmania dan faktor psikologis. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana ada 3 pembahasan, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu faktor internal, yaitu faktor jasmania. Di sini faktor jasmania meliputi kesehatan dan cacat tubuh, yaitu proses belajar mengajar akan terganggu jika keadaan peserta didik dalam kondisi tidak sehat, maka akan menyebabkan siswa cepat lelah, kurang semangat, ngantuk, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, dari hal tersebut bahwasanya jika faktor jasmania kita terganggu, maka kemampuan menulis huruf hijaiyah tidak akan sempurna, atau hasil yang kita kerjakan nantinya tidak akan memuaskan untuk dilihat. Yang kedua yaitu faktor psikologis, yaitu faktor psikologis diantaranya intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan kesiapan. Yang pertama yaitu intelijensi, yaitu kecerdasan. Intelijensi di sini besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar, maka peserta didik yang memiliki intelijensi yang baik umumnya mudah belajar dan hasilnya cenderung baik. Jika psikologis itu terganggu, maka kemampuan belajar seorang siswa tersebut akan terganggu pula dengan kemampuan menulis huruf hijaiyah tersebut. Lanjut kepada perhatian. Di sini perhatian orang tua. Jika perhatian psikologis dari anak tersebut
sudah didapat dari perhatian orang tua, maka si anak peserta berlanjut kepada video yang selanjutnya, yaitu faktor eksternal. Di mana faktor eksternal di sini ada 3 dorongan, yaitu dari faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Di sini faktor keluarga sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar dan hasil belajar anak, di mana keluarga meliputi cara mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. Jadi faktor keluarga di sini berperan penting dalam peserta didik tersebut mengembangkan kemampuan menulis huruf hijaiyah tersebut. Di dalam keluarga di sini ada pengertian orang tua, di mana bahwasanya jika orang tua tersebut sudah memberikan pengertian bahwasanya di mana di dalam TPK tersebut dapat membuat si peserta didik tersebut dapat menulis, kemampuan huruf hijaiyah tersebut dapat terlatih. Berlanjut kepada faktor sekolah. Di sini adapun faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar siswa, di mana di lingkungan sekolah meliputi metode maupun strategi guru dalam pembelajaran, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, kurikulum dan sarana prasarana sekolah, di mana lingkungan sekolah berpengaruh terhadap kemampuan yang dimiliki siswa, di mana di lingkungan tersebut siswa dapat terlatih menulis huruf hijaiyah. Jika kemampuan lingkungan itu tidak baik, maka proses kemampuan menulis huruf hijaiyah maka akan juga buruk. Terkait dengan faktor sekolah, di mana siswa dengan siswa tersebut berperan penting dalam faktor kemampuan menulis huruf hijaiyah tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor masyarakat, di mana kehidupan masyarakat di sekitar siswa tersebut yang sedang melakukan kemampuan menulis huruf hijaiyah berpengaruh terhadap belajar siswa. Jadi jika faktor masyarakatnya buruk, maka kemampuan peserta didik tersebut tidak akan terlatih. Nah, jadi di sini di mana masyarakat tersebut mempunyai ide, yaitu membuat taman pendidikan, yang dimana di dalam hal tersebut bahwasanya peserta didik tersebut agar bisa membawa dirinya untuk bersekolah di dalam TPK tersebut agar kemampuan menulis huruf hijaiyah tersebut terlatih, di mana faktor pendorong dalam kemampuan menulis huruf hijaiyah di sini dari masyarakat, yakni dengan terbentuknya Taman Pendidikan Al-Quran atau bisa disebut dengan TPQ, di mana di dalam tersebut akan dikelola dan nantinya kemampuan peserta didik tersebut dikelola dengan baik dan agar mempunyai hasil ending yang baik pula. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.